abdomen gitu. Terus selanjutnya kita melakukan langkah awal ya, kita sapa pasiennya. Selamat siang Pak. Terus kita perkenalkan diri kita, izin perkenalkan diri. Nama saya Dr. Mauris yang melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada hari ini. Terus kita pastikan identitas dari pasiennya. Apakah benar Bapak dengan Bapak Zaki gitu? Benar. Ya. Ceritanya benar. Terus habis itu kita ngelakuin inform concern gitu ya. Inform concern. Itu meliputi tiga bagian. Kita harus kasih tahu kita melakukan apa, terus kita kasih tahu prosedurnya gimana, terus kita kasih tujuannya gimana. Jadi gini, baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada area perut Bapak. Nantinya saya akan melihat, terus saya akan meraba, saya akan mendengar, dan juga saya akan mengetuk area perut Bapak dengan tujuan untuk mengetahui organ-organ pencernaan Bapak untuk nantinya dapat saya tegakkan diagnosa gitu. Habis itu kita tanya, kita kasih tahu dulu, Bapak mungkin nantinya pemeriksaan ini akan sedikit terasa tidak nyaman. Terus kita tanya kesediaannya, apakah Bapak bersedia gitu ya. Terus selanjutnya kita ngelakuin pemeriksaannya. Nah, pemeriksaannya ini ada dua kalau pemeriksaan abdomen. Yang pertama pemeriksaan status generalis sama pemeriksaan abdomen. Nah, yang pemeriksaan status generalis dulu ya. Pemeriksaan status generalis itu ada tiga. Pertama ada pemeriksaan apa dulu? Pemeriksaan bukan general appearance, penampilan umum dulu. Jadi kita cek dulu penampilan umumnya kayak gimana. Kita lihat kesadarannya, baik Bapak kesadarannya normal, terus tidak ada perubahan warna kulit, kemudian tidak ada tanda-tanda tremor, terus tidak ada tanda-tanda penurunan berat badan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan sistem lainnya ya. Nah, di pemeriksaan sistem lain itu ada tiga. Kita meriksa di area kepala dulu sama bagian leher. Nah, di area kepala kita bilang, Bapak, kita lihat area kepalanya konjungtivanya tidak pucat, terus skleranya tidak ikterik, kemudian pada bagian lehernya tidak ada distensi vena jugularis. Kemudian kita lihat pada bagian toraksnya. Nah, di bagian toraks kita melihat atau menilai sistem kardiopulmonarnya. Kita melihat apakah terdapat spider nevi, terus kita melihat apakah terdapat apa lagi? Ginecomastia. Nah, terus kita melihat pada bagian ekstremitas dan juga kulitnya apakah terdapat edema, terus apakah terdapat palmar eritema, apakah terdapat edema udah tadi. Ekskoriasi. Nah, terus habis itu kita oh iya, tadi lupa, sebelum pemeriksaan sistem lainnya kita ada pemeriksaan TTV. Nah, pemeriksaan TTV-nya itu sebutin aja, Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu. TTV itu meliputi 4 pemeriksaan. Saya akan pertama-tama melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu. Tekanan darah Bapak normal 120/80. Terus suhu Bapak saya periksa nih ya, pura-pura aja. Suhunya normal 36 derajat. Terus saya periksa kembali nadinya normal 70 kali per menit. Terus saya periksa frekuensi pernafasannya 15 kali per menit normal gitu. Terus selanjutnya baru pemeriksaan abdomennya. Nah, pemeriksaan abdomen itu ada 4. Yang pertama ada inspeksi, terus auskultasi, terus palpasi sama perkusi. Nah, itu bakal jelasin sama Adena. Yuk. Jadi yang pertama palpasi. Inspeksi dulu. Jadi pertama kita bakalan inspeksi teman-teman, kita bakalan melihat, kita bakalan mengamati bentuk perutnya, mengamati gerakan dinding perut, lalu kita juga mengamati adakah pembukaan di area abdomen. Terus juga kita bakalan melihatin gerakan peristaltik yang ada di area perut. Untuk ini semuanya normal ya teman-teman, gak ada kelainan di perutnya. Terus selanjutnya bakalan ada palpasi. Yang pertama itu ada palpasi superficial, yang dimana Bapak nanti saya akan meraba di area perut Bapak. Nanti ketika Bapak terasa nyeri, Bapak boleh beritahu saya. Nah, di palpasi superficial ini dilakukan dengan menekan secara gentle oleh palmar jari di 9 regio. Nah, nanti itu kan tiap dinding perut orang kan beda-beda kan. Kayak ada yang dinding perut itu tebel. Nah, makanya kita diperluin ada palpasi dalam. Palpasi dalam tuh kita bakalan neken perut Bapaknya lebih dalam lagi. Kayak Bapak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam yang dimana saya akan sedikit menekan perut Bapak. Nanti tolong beritahu saya apabila Bapak terasa nyeri. Kudu jari. Maaf teman-teman. Di palpasi dalam ini untuk menyari untuk
menyari rasa nyeri yang tidak ditemukan pada palpasi superficial gitu. Next kita ke auskultasi ya. Auskultasi, stetoskop. Maaf teman-teman, fine. Jadi sebelum Bapak kita harus auskultasi dulu ya guys, soalnya Ya, kalau tolong ingetin ya teman-teman kalau ada yang kelewat ini. kalau Bapak dulu ntar auskultasinya bakal nggak benar hasilnya gitu. Jadi harus auskultasi dulu. Nggak apa-apa, nggak nyala nggak apa-apa teman-teman, ini di manekin di 4 kuadran ya, 4 kuadran. Sini kan? Sini. Nah, nanti di sini kita bakalan mendengar bunyi peristatik yang ada di perut. Normalnya tuh dia bunyi 5 sampai 10 kali. Dan ada 5 sampai 10 dan nanti ada suara metallic sound. Tidak ada metallic sound. Aduh, grogi teman-teman. Dan nih setelah itu kita ke palpasi hepar. Ya kan? Nah, jadi palpasi hepar tangan kiri kita itu ada di bawah perut pasien. Terus nanti tangannya ada di sebelah kanan sini. Atau hepar dulu? Nyeri lepas dulu atau hepar dulu? Nyeri lepas dulu ya. Nah, nyeri lepas ini itu nanti kan kita bakalan menekan perut bapaknya. Aduh, makasih ya orang baik. Enggak, kita akan menekan perut bapaknya kan. Nah, terus nanti kita neken langsung kita tarik. Nah, nanti kita lihat muka si bapaknya ini dia terasa nyeri apa enggak gitu. Jadi dia tuh di nyeri lepas itu cuma ditekan, terus langsung diangkat, terus ditekan langsung diangkat lagi. Terus karena bapaknya mukanya baik-baik aja, berarti normal, nggak ada rasa nyeri di area abdomen. Oke, udah nggak ada yang kelewat lagi kan teman-teman? Langsung ke palpasi hepar nih. Di palpasi hepar ini tangan kiri kita bakalan ada di bawah interkostal. ya. 11. Terus tangan kanannya ada di sini ya teman-teman. Iya. Ya. Terus nanti pada saat hepar, jelasin dong, Pak. Jelasin bagian hepar. Gue bagian tangan. Ekspirasi. Jadi kita tekan heparnya itu mulai pas dia lagi ekspirasi. Ekspirasi kan buang nafas. Jadi kita bilang Bapak di sini ntar saya akan menekan pas bagian Bapak buang nafas. Jadi Bapak tolong tarik nafas sekarang. Tarik nafas Bapak. Nah, pas tarik nafas itu pindah tangannya. Pas ekspirasi kalian langsung tekan itu. Lagi. Jadi gini. Tarik nafas Bapak. Buang kan ya. Tarik nafas Bapak. Buang. Tarik nafas Bapak. Nah, buang gitu kayak gitu. Kan begini, Mbak. membantu ada soundnya bagus. Terus dia ada 2 gitu guys, ada yang dari sini, ada yang dari sini mulainya. Iya, gitu. Sama aja sih sebenarnya, tinggal gini aja, Pak. Jadi tarik nafas, Iya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tuh. Selanjutnya limpa. Tangan kita di sini teman-teman nih. Masa gua giniin bapaknya? Iya. Terus dari sini. Nah, aku mau nanya, kalian pas sama dokternya lurus begini apa begini? Miring. Hilang. Nggak pindah tempat. Gimana? Maksudnya Gimana? kan sisi lainnya. Maksudnya begini atau begini. Oh, memang kayak gitu. Gimana? Enggak, tadi dia nanya soal tangannya. tangannya kan gitu kan. Iya, iya. Pas Iya, gue di dipraktekin sini waktu itu kan. gimana? Tangan Dua-duanya. dua-duanya. Bener kan? Bener kan? Enggak apa kalau ini kan maksudnya dia tempat pasien tapi lebih di sini ya. Iya, kan jauh nggak sih? Nggak Iya, sedekat iya, ini iya. teman-teman sebenarnya. Masa kepalanya di sini nggak mungkin. Jadi jauh. Miring aja berarti ya. Ngomong lagi tahu. Oh, jadi di sini saya akan melakukan palpasi limfa Bapak. Itu gunanya untuk mengukur ada pembesaran limfa atau tidak. Kalau saya bilang tarik nafas, Bapak tarik nafas ya Bapak. Di sini kita di sini menekan pas bagian tarik nafas. Kalau di limfa kita nekannya pas bagian tarik nafasnya. Bapak silakan tarik nafas. Tarik nafas Bapak. Tarik nafas Bapak. Maaf ya kepalanya. Suruh tarik kaki ya. Tarik nafas Bapak. Ini naikin terus tangan. Udah nggak sih? Nah. Dah. Terus selanjutnya perkusi. Perkusi kita nggak pakai aja. Udah ngomong lagi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi. Di sini saya akan mengetuk sedikit, mengetuk pelan bagian perut Bapak. Jadi kalau misalnya ada sakit, Bapak bisa bilang ke saya ya Pak. Di sini kita akan melakukan perkusi di 9 regio.
Di sini kita mendengarkan ada atau tidaknya bunyi usus. Kalau misalnya normal itu akan mendengarkan bunyi timpani, tapi kalau misalnya redup kita harus melakukan Apa tuh namanya kalau shifting redundance. ya shifting lunas. Jadi Ya. kalau misalnya tidak terdengar suara Tiffany, saya akan melakukan shifting redundance gitu. Bapak mohon maaf, silakan berbaring agak miring sedikit. Jangan miring sedikit. Terus saya akan menekan bagian Menekan di yang tadi bagian redup. yang yang redup. Jadi Yang redup nekannya di tadi. bagian redup aja. Tapi pasiennya sambil dimiringin. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya bapaknya suruh tutup bajunya, terus suruh duduk Bapak lagi. silakan ditutup bajunya. Ya, bapak ditutup ya bapak bajunya, terus bapak bisa ke meja pemeriksa gitu. Terus nanti jangan lupa kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Kita cuci tangan dulu, habis itu baru ngasih laporan bahwa hasilnya semuanya normal di pemeriksaan gastrointestinal ini. Gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Wah banyak banget. Oke dari mulai kamu.